mereka untuk meningkatkan keterlibatan dan mengurangi pergantian karyawan. Namun salah satu jenis kesesuaian pertama yang tidak manajer adalah kesesuaian orang pekerja. Nah, di sini ada personal fit dan personal organisasi fit. Nah, yang pertama tuh personal fit, kesesuaian antara karakter individu, kemampuan, minat kepribadian dengan tuntutan pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan lingkungan kerja. Jadi personal fit itu yang dimana contohnya itu ada yang pertama tuh tipe investigatif cocok untuk pekerjaan riset atau analisis, dan juga tipe sosial cocok untuk profesi pengajar atau konselor. Di situ ada dampak positifnya. Dampak positifnya itu meningkatkan kinerja, komitmen, dan kepuasan kerja. Terus juga ada menurunkan stres dan komfort. Terus yang kedua ada personal organization fit, yang dimana kesesuaian antara nilai-nilai, norma, dan budaya organisasi dengan nilai-nilai pribadi karyawan. Nah, itu juga fokusnya bukan hanya pada tugas, tapi juga pada kesamaan nilai dan budaya kerja. Contohnya itu seseorang yang menghargai inovasi akan lebih cocok di organisasi seperti di Google daripada di instansi birokratis. Nah, terus juga berorganisasi fit ini juga ada manfaatnya. Yang pertama itu meningkatkan loyalitas, keterlibatan, dan semangat tim, dan juga mengurangi konflik nilai dan ketidaksesuaian budaya. Terus di sini ada personality. Personality itu kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, dan di pertama itu ada kepribadian mencakup ciri-ciri stabil dan dapat diukur yang menjelaskan bagaimana seorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Nah, itu juga ada dalam konteks organisasi. Kepribadian juga membantu menjelaskan perbedaan perilaku individu, misalnya itu dalam menjadi tim, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan. Terus juga di sini ada pengukuran kepribadian. Pengukuran kepribadian ini mana tuh kepribadian umumnya diukur menggunakan survei psikologi standar. Terus juga di sini juga ada dua bentuk utama. Yang pertama tuh self report survey. Self report survey ini ada yang pertama, individu menilai dirinya sendiri berdasarkan pernyataan tertentu. Terus juga ada kelebihan dan kelemahan. Yang kelebihannya praktis dan cepat, dan kelemahannya itu rentan terhadap bias sosial atau itu ingin tampil baik dari yang lain. Terus yang kedua itu ada observers rating survey. Orang lain atau atasan rekan kerja menilai individu dan lebih akurat bila digunakan bersama self report. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Faktor-faktor ini terdapat ada 3. Yang pertama itu heredity atau bisa disebut keturunan genetik. Yang kedua environment atau bisa disebut lingkungan. Dan yang terakhir itu situational faktor atau bisa disebut konteks. Nah, ini tuh yang pertama, keturunan genetik itu kemudian sebagian diwariskan dari faktor biologis seperti temperamen, energi, dan kecerdasan bawaan. Terus yang environment lingkungan tuh pengalaman keluarga, budaya, pendidikan, teman sebaya, serta peristiwa kehidupan. Terus yang terakhir konteks situasi tertentu dapat memunculkan sisi kepribadian yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke personality framework. Itu yang pertama ada MBTI ya. Kita sudah tahu ya. MBTI itu yang cukup terkenal sih di dalam sosial media terutama anak muda ya. Kayak apa sih MBTI itu, apa sih apa namanya tipe lo itu, apakah introvert, apakah extrovert. Itu kan biasanya tanya teman-teman tuh kan. Nah itu juga punya dunia kerja. Tapi untuk komunikasi, untuk tahu gimana sih gimana dalam komunikasi, dalam berpikir gitu.
ini biasanya bakal begini. Kita ini kan ada accounting, terus SDM dan marketing. Nah ini sih lebih ke arah marketing sama customer kan karena kan masih berbeda dan harus fleksibel ya. Terus kalau untuk si J ini kan struktural itu dan paten itu. Nah lanjut untuk kelebihannya dia itu untuk masalah ini pakai pekerjaan itu bisa dipakai dan pelatihannya jadi lebih tahu ini orang seperti apa ya. Terus kalau untuk konseling kali lebih gampang karena lebih mengetahui itu apa. Karena dari MBTI ini kan dari 4 tipe menjadi 16. Nah, jadi banyak tipenya walaupun sebenarnya masih nggak tahu orang gitu karena sudah tidak semuanya bisa jadi fasilitas itu sama sekali. Oh iya, jadi kan gue yang capek jadi makanya yang mana nih? Nah ini belum terlalu akurat. Tapi bisa jadi saya rasa konsep dasar itu seperti apa. Selanjutnya, oke, kita masuk ke dalam lebih personality model. Biota ini lebih mendalam lagi, lebih menjurus dari ini pasti secara ilmiah perhitungannya. Ada conscientiousness itu untuk kalian yang menjawab semakin tinggi. Kalau untuk Big Five ini semakin tinggi skornya. Untuk yang pertama semakin tinggi dia itu lebih berstruktur orangnya, lebih bertanggung jawab, lebih gampang diatur dan lebih mengikuti peraturan keputusan itu lebih bagus lagi tuh daripada yang skornya tuh rendah karena pasti nih untuk fokusnya dia tuh terdistraksi gampang gitu. Terus Messi orang cukup berantakan gitu. Terus gak konsisten, susah dipercaya kalau orang yang misalnya rendah untuk conscientiousness ini. Terus financial stability yang kita tahu kan semakin umurnya makin lama semakin sadar emosional dia ya. Tapi kalau dalam dunia pekerjaan orang yang ada masalah di emosional stability dia bagus, dia lebih percaya diri, dia lebih tenang. Terus dia juga gak mudah cemas juga gitu. Terus kalau untuk yang rendah gimana? Dia jadi gampang gugup, dia demam banget. Saya sebenarnya juga gugup bener ya. Terus lanjut satu dia gampang cemas, terus mudah stres. Nah ini dia susah dibawa. Misalnya dari kepala dan perubahan kantornya ini seperti apa ya? Dia harus ubah makin apa ya? What should I do? Jadi jadi akan bingung tuh. Terus untuk extrovert ini yang ketika dia ada di MBTI, dia extrovert. Jadi kalau masih tinggi skornya dia itu dia komunikasi bagus, dia gampang merangkul orang, dia untuk timnya sih bagus. Terus untuk keluar sama dia kalau besar rata-rata. Terus kecil masalahnya gimana kita dia itu ukuran interaktif. Tapi enggak juga dia nggak tahu buruk yang sisi sekarang ada karena misalnya gimana atau dia kan nggak mungkin dong orang IT harus extrovert ini sebenarnya komputernya dia nggak mungkin kan. Jadi kalau orang IT misalnya introvert itu wajar, orang accounting itu introvert itu wajar. Tapi mikir dia mau konsultan sama ada pakai dia beda sama orang marketing, beda sama sales, sama marketing beda. Terus untuk yang openness to experience, jadi dia terbuka terhadap pengalamannya sendiri. Kalau untuk yang tinggi itu orang itu lebih imajinatif, dia kemuan orangnya, terus dia kreatif, berani juga itu orang. Terus orang yang dengan suara itu gimana? Dia bisa tahu rutinitas semua orang kalau di hidupnya. Jadi tadi ya siang pulang udah kayak gitu itu malah kan. Terus disuka kalau suka perubahan. Jadi kalau kita harus jadi nyaman. Misalnya nih ada pekerja udah 5 tahun atau 10 tahun atau lebih kan di perusahaan tapi nggak keluar nyaman dengan dirinya sendiri gitu. Nah itu bisa jadi itu dalam perusahaan itu cukup kecil gitu. Terus dalam agregat bonus itu terakhir agregat bonus pertama atau kerja sosial. Kalau yang tinggi itu kooperatif, bisa merangkul temannya sendiri, bisa merangkul timnya dia. Terus dia hangat, dia punya empati, terus dia mudah percaya, mudah dipercaya, ada kenyamanan ya. Terus orang dengan agregat bonus ini yang rendah skornya dia dingin, dia antagonistik. Dan juga sudah mungkin terlihat seperti itu ya. Terus dia sulit bekerja sama karena sebenarnya dia bukan berarti nggak mau, tapi dia bingung menyamakan pendapatnya itu dalam ini orang-orang yang lainnya gitu. Karena menurut orang yang punya skor rendah dalam rebus ini, dia juga sebenarnya terjebak dalam pikirannya sendiri, dunia sendiri gitu. Nah kelebihannya dia itu validnya itu juga tinggi karena itu sangat ilmiah daripada yang bisa tadi sebelumnya karena itu lebih ke arah kearifan ya dan berjalan untuk komunikasi dengan perusahaan aja gitu. Terus dalam sedang hidup dalam berbagai proses kerja. Dalam kasus profesi kerja, proses kerja ada profesional gitu. Terus kekurangannya itu untuk catat visi keluarga
question ke dia tentang masalah pribadinya atau masalah pengalaman, dia masalahnya kalau gue sih begini ya, kok dia sih begitu ya. Nah itu sebagai contoh dari karismatik ini. Ini yang dikenal dari sektornya deh. Bisa melakukan karismatik dan jadi. Nah ini apa ya? Impulsi dari dia ini tuh maksudnya dia bisa bikin diri karismatik dan percaya diri itu tinggi banget. Karena kan semakin orang percaya diri dengan diri sendiri kan semakin luas ya mau sih mungkin ya. Karena wah dia percaya diri banget, dia keren banget gitu. Bisa semakin kalian jangan percaya diri itu orang kasih respect makanya. Tapi kalau berlebihan jadi bahaya. Nah terus psikopati ini yang ini paling terakhir ini sebenarnya yang paling bahaya. Itu semakin tinggi prestasinya ya. Dia nggak punya empati, mostly nggak punya empati. Terus dia impulsif karena untuk menikmati sendiri juga, gitu juga manipulatif juga. Terus merasa bersalah, merasa bersalah dengan yang punya gitu. Minus masalah dia. Jadi dampak relasinya dia masih perilaku agresif, tidak etis dan destruktif. Tapi setelah di dunia pekerjaan dan bahkan sendiri kenal pas sekarang itu dark side itu untuk leader itu cukup bagus dengan prestasi yang ini ya. Karena dengan adanya mekanisme untuk di luaran untuk provider atau untuk selama bisnis itu bagus karena dia bisa memikirkan apa ya harusnya yang gue pikir apa yang gue pikirkan itu gimana hal selama dia. Nah ini cukup bagus nih untuk menunjukkan untuk mengembangkan pekerjaan dari perusahaan tersebut. Namun sistemnya ini dari leadership itu rata-rata apa ini sebenarnya sekarang ini alpha di alpha man atau woman ya, female, apa female atau alpha male gitu ya. Nah ini kan tipikal orang yang leader gitu, dalam perusahaan, dalam tim, dalam pekerjaan, dalam bisnis dan sebagainya itu dikenal dengan alpha gitu. Rata-rata alpha pasti punya sisi manipulatif dan sisi narsistik karena udah apa itu kita harus bisa berdiri sendiri untuk menanggung ini yang bagus itu kalau dia masih punya sifat ini, punya keluaran, itu harus dalam usaha. Harusnya kalau leader yang bagus punya sifat ini, kalau nanti tidak terlalu banyak tidak kelihatan ya. Di dalam itu lebih mengayomi, gitu. Nah ini ada the big six. Dari big six ini tadi dari the big five itu dilengkapi dengan honesty dan humility. Jadi dengan adanya ini itu lebih lengkap lagi karena di big five ini kan nggak ada masalah moralitas ya, nggak ada kualitas atau integritas yang tersebut. Jadi dengan adanya ini tuh lebih lengkap lagi. Orang yang punya sikap ini yang tinggi itu dia punya sikap yang rendah hati, jujur, nggak malu-malu dan tidak kekuasaan, anti korupsi bahasanya ya kita. Integritas bagus dalam perusahaan dalam pekerjaan dia. Nah dampak organisasi itu dia punya gak korupsi terus korbannya itu cenderung malu dan egois gitu. Jadi dari honesty dan humility dia melengkapi the big five. Oke. Jadi sudah itu aja. Lanjut ke dengan gerakan tersebut yang dimuncul satu B itu ada berbeda tiga ya, yaitu yang pertama adalah policy regulation yaitu CSE, itu adalah cara seorang menilai kemampuan, kompetensi dan harga dirinya. Itu dibagi dua lagi, yaitu menjadi ada CSE positif dan CSE negatif. Yang positif itu adalah contohnya yang percaya diri, merasa mampu dan bisa mengendalikan situasi lebih puas, yaitu berprestasi tinggi dan mudah beradaptasi. Dan CSE negatif itu adalah contohnya seperti udara, mudah merasa tidak berdaya. Namun CSE yang terlalu tinggi bisa terlihat rewel atau kurang membantu orang lain. Selanjutnya ada self monitoring yaitu atau pemantauan diri, yaitu kemampuan seseorang menyesuaikan berlaku dengan situasi. Sama yang dua yaitu ada tinggi dan rendah. Yang tinggi itu adalah fleksibel dan peka terhadap lingkungan, mudah terima dan sering menjadi pemimpin tapi bisa dianggap tidak lulus. Dan yang rendah itu adalah jujur pada diri sendiri dan konsisten tapi sulit beradaptasi. Dan lalu selanjutnya ada proaktif personality, yaitu kepribadian proaktif, yaitu orang yang proaktif mengambil inisiatif untuk memperbaiki atau menciptakan situasi baru. Mereka mencari peluang bertindak dan gigih sampai terjadi perubahan positif, tapi bukan sekedar bereaksi terhadap keadaan. Dan lanjut ada personality and
semua bertunjuk mengarah ke perilaku yang sama dan yang ketiga biasanya itu kebebasan bertindak dibatasi aturan dan yang keempat ada konsekuensinya itu tindakan yang punya dampak besar bagi orang lain atau organisasi. Oke. Mic-nya agak sedikit di bawah biar nggak echo. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita masuk ke materi ability organisasi behavior. Maksudnya itu apa sih ability itu? Nah, ability ini merupakan kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Nah, atau biasa disebut ini sebagai kemampuan. Kemampuan ini tuh dengan maksud apa yang bisa dilakukan seseorang, bukan cuma sekedar apa yang mau dilakukan. Ini termasuk pada motivasi dan sikap juga. Nah, kemampuan seseorang ini bisa terbentuk juga melalui faktor genetik, pengalaman, dan pelatihan. Ini juga sangat menentukan kinerja seseorang individu di dalam perusahaan. Nah, dalam ability ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada intellectual dan physical ability. Yang pertama ini mengenai intellectual ability, yaitu kemampuan yang mengacu pada bagaimana individu itu berpikir, menalar, menganalisis, dan bisa memecahkan suatu masalah dalam sebuah pekerjaan atau sebuah kasus. Nah, di sini ada beberapa contoh di dalam intellectual ability. Yang pertama itu ada numerical ability atau biasa dikenal sebagai kecerdasan numerik. Kecerdasan numerik ini kemampuan untuk menghitung angka, memahami data kuantitatif, dan melakukan perhitungan matematika secara cepat dan akurat. Lalu yang contoh kedua itu ada verbal comprehension atau pemahaman verbal. Nah, ini tuh kemampuan untuk memahami arti kata, kalimat, dan informasi tertulis atau lisan dengan jelas. Terus di contoh ketiga di sini ada inductive dan deductive reasoning. Inductive dan deductive reasoning ini merupakan penalaran yang bisa secara induktif maupun deduktif. Nah, penalaran secara induktif ini mampu menarik kesimpulan umum dari informasi atau pola tertentu. Sedangkan penalaran deduktif itu kemampuan yang dapat menarik kesimpulan spesifik dari prinsip atau aturan umum. Yang keempat, contoh keempat itu ada muscle memory atau daya ingat. Nah, daya ingat di sini tuh memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengingat, dan memanggil kembali informasi yang telah dipelajari. Lalu contoh kelima di sini ada perceptual speed atau kecepatan dan ketepatan persepsi. Nah, kemampuan ini tuh berfungsi sebagai mengenali kesamaan, perbedaan, atau kesalahan dalam data dan informasi secara tepat dan akurat. Nah, intellectual ability itu merupakan kemampuan intelektual yang sangat berhubungan dengan kinerja di pekerjaan yang kompleks, seperti contoh peran manajer atau analis keuangan, terus perencana strategi, atau bahkan peneliti. Nah, biasanya nih orang-orang dengan kemampuan intelektual yang tinggi itu cenderung dapat cepat belajar hal baru, terus lebih baik dalam pengambilan keputusan, lalu dapat mampu beradaptasi terhadap perubahan organisasi. Lalu yang jenis kedua kita masuk pada physical ability.
Nah, physical ability ini kemampuan yang merujuk pada kapasitas fisik atau tubuh seseorang individu, maksudnya seseorang lah maksudnya, untuk melakukan aktivitas fisik yang memerlukan kekuatan, ketahanan, koordinasi, dan kelincahan. Di sini saya memasukkan beberapa contoh dari physical ability. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan fisik atau kekuatan otot. Nah, kemampuan fisik ini berfungsi untuk mengangkat, mendorong, menarik, atau menahan beban berat. Ini biasanya dipakai di pekerjaan yang cenderung pekerjaan berat, bukan di pekerjaan kantoran. Nah, terus yang kedua itu ada stamina atau daya tahan. Nah, kemampuan tubuh ini tuh berfungsi untuk bekerja dalam waktu lama tanpa lelah, terutama pada aktivitas fisik yang terus-menerus. Jadi stamina ini tuh juga bisa digunakan untuk kita bisa tetap fokus walaupun sudah monoton terus-terusan bekerja. Terus yang ketiga di sini ada flexibility atau fleksibilitas. Nah, kemampuan ini berfungsi untuk bergerak bebas dan lentur tanpa mengalami cedera, terutama pada bagian sendi dan otot. Terus yang keempat ada koordinasi tubuh. Nah, kemampuan ini juga berfungsi untuk menggerakkan tubuh dengan tepat dan seimbang, terutama ketika melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Ya, stop dulu. Sebagai manusia, pasti manusia itu memiliki sebuah nilai terhadap watak, karakter, ataupun ciri khas sebagai manusia, sehingga manusia itu dapat dikatakan sebagai makhluk individu yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Perbedaan tersebut dapat kita lihat salah satunya adalah personality. Nah, setiap manusia pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sehingga dia akan merespon sebuah peristiwa kejadian yang berbeda, seperti bagaimana berinteraksi, bergaul, menjalin pertemanan, persahabatan, membangun jaringan. Ini semua akan dipengaruhi terhadap nilai kepribadian. Jadi kepribadian yang dimiliki manusia ini tentu nanti akan menjadi salah satu pembeda yang menjadikan manusia itu unik. Kenapa unik? Karena memiliki nilai kepribadian yang berbeda. Nah, kepribadian yang berbeda ini tentu dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah heredity. Ada yang tahu apa itu heredity? Nah, heredity ini berbicara faktor keturunan. Keturunan ini maksudnya adalah ketika manusia itu lahir di muka bumi, nah, sifat pembawaan genetika dasar yang dimiliki manusia itu diwariskan dari kedua orang tua. Nah, hal ini telah dibuktikan oleh penelitian mengenai genetika yang dilakukan oleh Mendel. Bagaimana Mendel itu melakukan penelitian bahwa nilai sifat dasar manusia atau nilai genetika itu diwariskan oleh kedua orang tua, sehingga membentuk nilai kromosom atau DNA manusia yang mempengaruhi terhadap sifat dasar manusia itu sendiri. Nah, selain itu juga dilakukan penelitian yang di Amerika Serikat dituangkan dalam jurnal
psikologi. Penelitiannya apa? Dilakukan eksperimen. Ada dua kembar identik. Mereka dipisahkan dengan jarak 1000 mil. Nah, dengan jarak 1000 mil, yang satu diasuh dengan orang tua angkat. Ternyata walaupun dididik dengan pola asuh orang tua angkat yang berbeda, ternyata setelah diteliti selama 15 tahun, bahwa kembar identik tersebut memiliki nilai yang sama seperti hobi, kesukaan, lalu mengisi waktu luang, lalu warna favoritnya, dan lain sebagainya. Berarti dari penelitian eksperimen ini bisa disimpulkan bahwa faktor keturunan memberikan andil terhadap terbentuknya nilai kepribadian seseorang. Nah, selanjutnya dipengaruhi oleh environment. Apa ini environment? Ada yang kasih pendapat environment atau faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan bisa memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kepribadian yang dimiliki seseorang. Nah, seperti apa nih lingkungan? Tempat di mana kalian bergaul, lalu berinteraksi, lalu bagaimana kalian bisa sharing, nah, berbagi informasi, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan ini akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana nilai kepribadian yang terbentuk. Nah, misalnya lingkungan dimulai dari lingkungan keluarga. Nah, tentu lingkungan keluarga akan membentuk kepribadian. Seperti apa? Bagaimana pola asuh, pola didik orang tua dalam mendisiplinkan anaknya, lalu memberikan kasih sayang, memberikan perhatian terhadap anaknya, bagaimana membangun kedisiplinan terhadap anak dan nilai-nilai baik dalam kehidupan. Tentu ini semua akan mempengaruhi dalam hal kepribadian. Selain ini apa? Selain ini juga bagaimana pola interaksi kalian bergaul di dalam kampus dengan teman, dengan sahabat. Nah, ini akan mempengaruhi. Seperti contohnya apa? Kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang kebanyakan males, apa nilai kepribadian yang terbentuk? Masa bodoh. Lalu apa lagi? Tidak terstruktur. Nah, ini dia. Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, maka saya lanjutkan. Nah, kepribadian ini setelah diteliti ternyata bisa dikelompokkan. Ada berbagai macam bentuk pengelompokan terhadap kepribadian berdasarkan pendekatan psikologi yang nantinya diaplikasikan ke dalam ilmu perilaku organisasi. Nah, pengelompokan kepribadian ini bisa pertama berdasarkan Big Five personality. Yang pertama, extraversion. Ada yang tahu extraversion? Sering juga disebut sebagai extrovert. Oh, extrovert itu, nah, dari tadi ngomong aja, gua diem aja kayak Bumeo. Nah, apa ini extrovert? Nah, misalnya kalau punya teman, kita lagi di dalam kantin, setelah selesai mata kuliah ini, langsung dengan cepat dia bisa membaur. Ngomong dulu kayak Beo, nanti dulu dong. Nah, temennya bilang makan dulu santai, baru nanti cerita. Nah, berarti kepribadian ini gimana? Extrovert, orangnya ceria, mudah bergaul. Nah, tenaganya akan meletup, meledak ketika berada di tengah-tengah keramaian. Lalu suka menonjolkan diri di tengah keramaian. Orangnya perfeksionis, suka berbicara di depan umum. Nah, suka berinteraksi terhadap nilai sosial. Nah, ini extraversion. Ada introversion. Apa ini introversion? Oke, orangnya lebih tertutup. Bukan berarti tidak bisa
bisa bergaul, tetap bisa bergaul, bisa berinteraksi sosial, melakukan aktivitas sosial, tetapi lebih lama dalam menjalin pertemanan, persahabatan, atau menjalin jaringan networking. Nah, biasanya orang introversi ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama di dalam pergaulan dibandingkan extraversion. Nah, tapi kalau sudah kenal dengan baik orang introversion, dia lebih terbuka. Nah, ini dia, introversion. Selanjutnya ada consensusness. Ada tahu apa itu consensusness tipe kepribadian? Nah, kalau kalian kerja kelompok, ketemu teman, ayo dong cepat, dari tadi lama banget. Nih kita udah deadline, kamu udah sampai mana? Kamu makalahnya udah dikerjain di mana? Lalu PPT-nya udah buat belum? Ayo kumpul. Nah, udah diterjemahin belum? Studi kasusnya udah dimasukin ke PPT belum? Nah, kalau orang seperti itu berarti tandanya consensusness, orang yang bertanggung jawab, mencapai hasil, lalu merasa urgent atau rasa darurat terhadap waktu. Dia berorientasi kepada pencapaian hasil prestasi kerja dapat diandalkan atau bertanggung jawab. Nah, ini konsensusness. Nah, selanjutnya ada agreeableness. Ada tahu agreeableness? Kalau kalian ketemu teman dalam kerja kelompok, ya sudah, daripada nggak dikerjain, sini saya handle. Udah nggak usah marah-marah, santai aja bro. Udah saya handle. Nah, lalu udah ya konflik lu berdua berantem dulu, udah tenang, baikan. Nah, berarti orangnya agreeableness. Yaitu apa? Orang yang mudah bekerja sama, lalu pemaaf, mudah untuk mengontrol emosi yang negatif, lalu orangnya mudah untuk bekerja sama. Nah, ini agreeableness. Nah, selanjutnya ada openness experience. Ada tahu openness experience? Nilai kepribadian yang dikelompokkan berdasarkan Big Five personality. 5 pengelompokan garis besar terhadap kepribadian. Ada yang bersifat openness to experience. Nah, ada yang mau ngasih komentar seperti apa tuh openness experience? Kalau orangnya tidak suka rutinitas, cepat bosan, cepat jenuh, tapi dia suka sesuatu hal yang tidak teratur, seperti misalnya kalau kalian punya teman, sahabat kuliah, lagi nginep tiba-tiba di tengah malam, tolong bisa tuh bro, pinjam pulpen sama kertas, gua ada ini. Nah, dia menuangkan ide-idenya. Nah, orangnya berarti apa? Openness to experience, suka sesuatu hal yang bersifat of the box, tidak suka yang sifatnya terencana, fleksibel orangnya, spontan. Dalam arti spontan, kalau ada ide, nah walaupun jam 12 malam, jam 1 dia bisa memunculkan tersebut. Nah, kalau orang biasa kan jam 1 ngapain sih? Nguarin pulpen, nguarin kertas, nah lalu mendesain dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya pernah punya teman kuliah dulu waktu SMA. Dia ngambil jurusan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, pada saat tengah malam nginep di rumah saya jam 1 jam 2 tiba-tiba minta, tolong dong, minta kertas, pulpen, penggaris. Lah ngapain? Saya bilang jam 1 malam. Tiba-tiba keluar ini nih tugas dari dosen bikin bagaimana mendesain ruang. Jam 1 mah di mana-mana tidur kali bro, saya bilang gitu. Jam 1 baru muncul ide. Dan namanya baru muncul di mana? Dia bilang seperti itu. Berarti kepribadian adalah openness to experience, yaitu dia suka out of the box, tidak suka terencana, terstruktur, spontan.
Nah, selain itu kepribadian juga bisa dilihat berdasarkan dari John Holland. Nah, yaitu mengelompokkan nilai kepribadian yang dimiliki seseorang yang dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang sesuai berdasarkan kepribadian. Nah, pertama artistik. Nah, contoh artistik seperti ini, rambutnya keren, nah, nyentrik sendiri, nah ini dia, kayak seperti ini. Nah, ini bisa kepribadian artistik. Nah, artistik ini apa? Misalnya tadi menyukai sesuatu hal yang bersifat seni. Nah, lalu tampil beda nih sendiri. Nah, gondrong, nah, dikuncir dari belakang, nah, terlihat nyentrik. Nah, seperti renegade misalnya. Nah, ini artistik. Nah, artistik itu orang yang kepribadiannya suka tampil beda, menyukai seni. Nah, menyukai nilai-nilai yang bersifat keindahan, seni. Nah, berarti apa? Cocoknya kalau dikaitkan pekerjaan seperti musisi, seniman, lalu bekerja sebagai misalnya pelukis dan lain sebagainya. Nah, kalau yang lain, apalagi nih coba pendekatan Holland selain dari nilai artistik. Nah, lalu ada nilai sosial. Selanjutnya nilai sosial. Orang yang suka bergaul, berinteraksi, lalu suka berbicara di tengah-tengah keramaian. Kalau dia berbicara ingin menonjolkan diri, orang yang perfeksionis. Nah, lalu suka terhadap hal yang bersifat sosial seperti empati, membangun kemanusiaan, kepedulian, dan lain sebagainya. Nah, kalau kepribadiannya sosial, nah cocoknya apa nih pekerjaannya? Bisa konsultan, bisa pekerja sosial. Lalu apa lagi? Iya, sales, PR, dan lain sebagainya. Kalau tipe kepribadiannya berdasarkan John Holland investigatif, orangnya suka menganalisis, mencermati suatu keadaan, peristiwa, dia melakukan persepsinya, lalu menarik suatu kesimpulan dari kejadian yang dialami dengan urutan-urutan peristiwa yang terjadi. Nah, cocoknya apa nih? Investigatif. Bisa pengacara, hakim, apalagi bisa detektif dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada enterprise, di mana tipe kepribadian ini enterprise itu suka mengambil risiko, mengedepankan kreativitas dan inovasi. Nah, suka sesuatu hal yang baru. Nah, kalau seperti itu cocoknya apa nih? Enterprise. Iya, bisnis, kewirausahaan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konvensional. Orang yang terencana, detail, rinci, terstruktur. Kalau ingin mengambil keputusan, dia amati dulu secara mendalam, baru berani mengambil keputusan
berdasarkan dari informasi yang tersedia dengan dinilai dengan lengkap. Cocoknya apa nih kalau orang seperti itu? Nah, cocoknya misalnya jadi akunting. Nah, dia kan terencana, terkonsep, terstruktur, lalu mengikuti ketentuan, aturan, prosedur yang ketat. Lalu apalagi selain accounting, bisa audit pajak. Lalu apalagi cocoknya nih kalau kepribadiannya konvensional. Apa nih selain dia bisa jadi accounting atau akuntan, bisa menjadi staf audit pajak. Lalu apa lagi? Ya? Hah? Soccer? Oh, konsultan bukan, konsultan sosial. Apa nih? Ya? Nah, arsitek, ya harus teliti, mengikuti ketentuan aturan. Kalau enggak, beda sedikit sudut aja bisa bikin gedung ambruk. Nah, ini dia. Nah, selain itu kepribadian bisa dikelompokkan berdasarkan MBTI. Nah, apa ini MBTI? Yang sering juga disebut sebagai Myers-Briggs Test Indicator atau indikator, yang bisa digunakan untuk perusahaan dalam melihat kepribadian yang nantinya juga dikaitkan dengan pekerjaan apa yang sesuai. Nah, apa saja nih? Ada yang bersifat ekstrovert, tadi yang bersama, orang yang ceria, suka dalam pergaulan, berinteraksi sosial, dan lain sebagainya. Lalu ada introvert, yaitu tertutup. Nah, suka menyendiri, energinya akan kuat, energinya akan meledak jika dia berada di tempat yang sepi. Nah, lalu kalau bergaul membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan ekstrovert. Nah, untuk bisa bergaul, berteman, bersahabat, menjalin networking dan lain sebagainya. Nah, kalau thinking, seperti apa nih thinking? Thinking itu Pak, botak di belakang. Nah, kalau udah botak di belakang pasti thinking Pak, bukan gitu. Nah, kalau apa nih thinking? Oke, thinking itu orang yang pertama lebih mengedepankan terhadap fakta, data, informasi, mengedepankan terhadap pemikiran yang bersifat logikal, rasio yang dibangun, atau pemikiran yang kuat berdasarkan dari proses berpikir, sebab akibat dan lain sebagainya. Nah, sensing ini apa sensing? Orangnya terstruktur, cermat, teliti, terkonsep dengan baik, mengikuti ketentuan dan aturan yang ketat. Dia tidak mau sesuatu hal yang berantakan, suka terencana terlebih dahulu. Lalu feeling, apa nih feeling? Feel, berarti apa nih feeling? Kepribadian berdasarkan MBTI yaitu feeling. Oke, lebih mengedepankan terhadap nilai intuisi, nilai perasaan, emosi, nah yang dilibatkan dalam hal menarik kesimpulan, bertindak, berperilaku, dan lain sebagainya. Oh ya, silakan. Lalu ada judging. Apa ini judging? Judging, orangnya terencana. Lalu perceiving itu orangnya suka spontan. Nah, ini dia. Nantinya, kalau kita sudah tahu sifat dasar daripada MBTI,
nanti dikelompokkan menjadi 16 sifat. Nah, coba kalian cari di Google, ada yang bersifat INTJ. Nah, saya ambil beberapa contoh saja, nggak semuanya. INTP, lalu ENTJ, lalu ITPE, INTP, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian cari apa itu. INTJ berarti INTJ apa? Intuition. Nah, lalu thinking, judging, dan N-nya ini extrovert. Nah, coba kalian cari ininya extrovert, thinking, perceiving. Nah, dan N-nya sensing. Nah, coba cari apa itu. Silakan 16 sifat dari Myers-Briggs yang nantinya dikelompokkan yang dapat menilai bahwa dalam karakteristik tersebut pekerjaan apa yang cocok, yang sesuai. Ya, Alda, tolong dibacakan. Oh, wih, handphonenya dibawa berarti keren teknologi. Update dalam teknologi. Nah, coba. Nah, ini dari 16 sifat, saya hanya menjelaskan beberapa dari ENTJ, ENTP. Nah, coba dari salah satunya aja. Nanti ini buat tugas kalian cari di rumah selanjutnya. Ya, silakan. Jadi itu kan introvert, terus intuitif, thinking dan judging ya. Ya. Jadi dia logis, dia Oke, bentar, logis, betul. ambisius, Ini, ya. mandiri, Mandiri, betul. Strategis, ya, terkonsep dengan baik terhadap apa yang perlu dilakukan. Oke, lebih mengedepankan logical thinking. Nah, kalau seperti itu cocoknya apa? Oke, analisis, betul. Lalu peneliti dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara kepribadian juga bisa terjadi drive of trial. Yaitu apa? Sisi gelap dalam kepribadian. Nah, sisi gelap dalam kepribadian ini mengakibat timbulnya karena gangguan terhadap nilai mental atau kejiwaan seseorang yang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain apa? Pertama, misalnya bisa dikatakan traumatik. Nah, misalnya semenjak kecil pernah mengalami korban sebagai pelecehan seksual. Misalnya sambil contoh, dia pernah dilecehkan seksual sebagai korban pedofilia. Nah, di mana ketika orang tersebut tumbuh kembang menjadi remaja dan dewasa, tetapi traumatik di masa lalunya dia belum terselesaikan dengan baik, terjadi penolakan dalam dirinya sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap kejiwaan yang dimiliki, sehingga akan mempengaruhi dalam hal berinteraksi, bergaul, bersahabat, dan lain sebagainya. Nah, dari traumatik ini apa dampaknya nih? Dampaknya oke, bisa jadi kebencian yang timbul. Misalnya contoh, nah, seseorang pernah dilecehkan seksual. Nah, bisa dia timbul kebencian. Nah, kebenciannya apa? Bisa menjadi dia bisa menjadi pribadi betul lesbi, gay, homoseksual. Nah, lesbi, gay, homoseksual itu penyebabnya salah satunya adalah traumatik. Misalnya, waktu kecil pernah jadi korban pelecehan seksual, maka timbul kebencian, laki-laki itu bajingan misalnya. Nah, dikarenakan pernah terjadi pelecehan seksual, sehingga dia membenci laki-laki dan beralih terhadap menyukai sesama jenis wanita. Nah, ini traumatik yang belum terselesaikan dengan baik akibat adanya penolakan dalam gambar dirinya.
Nah, bisa dipengaruhi oleh faktor genetika seperti kromosom DNA yang tidak terbentuk dengan baik sehingga mengakibatkan bisa menyebabkan terjadinya gangguan terhadap nilai mental atau psikologi seseorang. Selanjutnya, environment. Seperti apa nih lingkungan yang dapat lingkungan memberikan pengaruh kontribusi terhadap nilai kepribadian seseorang dalam kesehatan mental dan jiwa. Nah, apabila seseorang berada dalam lingkungan yang tidak baik, pasti cepat atau lambat akan menyebabkan terjadinya sisi gelap dalam kepribadian. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh misalnya, mohon maaf, seseorang bergaul berteman lebih banyak menghabiskan waktu dalam lingkungan homoseksual. Nah, tanpa sadar misalnya dia bekerja sebagai misalnya peragawati, nah atau peragawan. Nah, ternyata ada desainernya yang homo. Nah, akibatnya karena sering bergaul, akhirnya apa? Akhirnya cepat atau lambat terjadi sisi gelap dalam kepribadian. Misalnya menjadi homoseksual. Nah, ini contohnya. Nah, sisi gelap kepribadian ini ada banyak sekali. Namun saya hanya menjelaskan beberapa. Misalnya contoh psikopat. Apa ini psikopat? Dia tidak memiliki empati ketika melakukan kesalahan, dia merasa tidak bersalah, tidak berdosa, atau sesuatu hal yang wajar. Seperti pernah kalian dengar kasus Rian di Jombang yang pernah membunuh orang sebanyak 16 orang, dipotong-potong, dimutilasi sampai ke 12 bagian. Nah, mayatnya tersebut dibuang, ada yang dibuang di kandang ayam, ada yang mayatnya disembunyikan di lapangan rumahnya, pekarangan rumahnya, dan lain sebagainya. Nah, inilah psikopat. Nah, kalau ditanya kenapa melakukan itu, jawabannya santai, tidak merasa bersalah. Habis saya disakiti dengan pasangan saya, ternyata setelah diteliti pasangan Rian itu ternyata laki-laki kembali. Nah, berarti apa? Korban dia. Nah, di masa lalu yang belum terselesaikan. Ada narsisme. Ada yang tahu narsisme? Narsisme? Ya? Oke, orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi sehingga dia merasa dirinya itu lebih, memuja dirinya secara lebih. Nah, ketika orang memiliki kepercayaan diri yang lebih, over, apa dampak negatif dari kepribadian ini? Oke, egoisme, sombong, bisa memandang rendah orang lain sebelah mata. Nah, ini dia. Ada Machiavellisme. Ada tahu Machiavellisme? Iya, orangnya Machiavellisme itu adalah sisi gelap kepribadian. Dia nggak peduli prosesnya bagaimana. Yang penting tujuan saya tercapai, mau cara yang baik, mau cara sampai menjelekkan orang lain, menjatuhkan, bahkan sampai menghina orang lain pun nggak jadi masalah. Yang penting tujuan saya tercapai. Nah, kalau orang Machiavellisme itu apa? Dia orangnya manipulatif, hati-hati. Di depan baik, di depan kelihatannya jujur, bersahabat, humble, suka menolong, ternyata di belakangnya berbeda. Nah, ini manipulatif. Antara over dengan di dalamnya berbeda. Nah, inilah salah satu
Ciri dari drive of drive sisi dalam kepribadian materialisme adalah manipulatif dalam berbagai situasi dan keadaan. Nah, dia bisa melakukan playing victim. Nah, ini orang yang materialisme. Ya, oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan bahwa kepribadian ini juga dibentuk dari nilai karakteristik, dari totalitas karakteristik sifat seseorang yang menjadi keseluruhan nilai dari kepribadian yang mempengaruhi terhadap pola sikap dan perilaku. Nah, yang dibentuk dari nilai pertama adalah locus of control. Ada yang tahu apa itu locus of control? Ya, coba nih locus of control. Ada apa nih? Oke ya, locus of control. Katakan apa nih contoh naik bahu. Nah, saya coba tanya naik bahu. Pelajaran apa yang paling sulit menurut naik bahu? Oke, misalnya manajemen keuangan. Nah, ketika manajemen keuangan naik bahu berupaya dengan keras di luar dari nilai juangnya. Nah, misalnya belajar 2 jam, 3 jam untuk mengulang materi-materi yang diberikan dosen. Ketika dia menerima hasil berupa kartu hasil studinya dapat nilai A dan menyatakan puji Tuhan, alhamdulillah saya mendapatkan nilai A, nggak sia-sia nih selama ini belajar dengan baik, pulang kampus, saya baca, latihan soal saya kerjakan, tugas-tugas langsung saya kerjakan, menghabiskan waktu setiap hari 3 jam, nah nggak sia-sia, ternyata dapat A, puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, kalau seperti itu, locus of control internal, menilai keberhasilan seseorang berdasarkan dari faktor internal, seperti tadi nilai juang, kerja keras, ketekunan, dan lain sebagainya. Nah, lalu misalnya locus of control eksternal, tadi internal dan eksternal. Nah, contohnya apa? Misalnya kalian ngambil mata kuliah yang terlihat sulit, udah putus asa, dapat C udah bagus dah. Yang penting gak ngulang. Ternyata dapat B-min, kalian kaget atau bisa. Padahal UPS saya cuma 40-50. Wah, beruntung banget nih saya laki. Nah, kalau seperti itu berarti disebabkan faktor eksternal seperti keberuntungan dan lain sebagainya. Nah, kepribadian juga ada nilai yang mempengaruhi yang dinamakan self concept. Apa ini self concept? Nah, nilai karakteristik yang dimiliki seseorang dihimpun juga dari self concept. Nah, misalnya paling belakang si gondrong. Nah, bagaimana self conceptnya dalam menilai diri? Apakah merasa minder, gampang putus asa, gampang kecewa? Nah, kalau misalnya ngobrol dulu kayak orang nyelidit yang jatuh. Nah, kalau seperti itu berarti bagaimana self conceptnya? Self conceptnya terhadap nilai keyakinan dirinya dalam hal keberhasilan, kesuksesan, kerja keras yang dibangun dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Rendah, betul. Nah, self concept dibentuk dari mana? Kepercayaan diri kalian. Bagaimana menilai keberhargaan diri kalian atau self esteem. Lalu apa lagi? Nah, dibentuk dari self aktualisasi. Seberapa jauh kalian percaya terhadap nilai pengembangan diri kalian.
Nah, kalau pengembangan kalian diri kalian rendah, misalnya, nggak bisa, nggak mampu, jangan saya Pak, yang lain saja. Nah, apa yang terjadi? Nah, berarti set konsepnya dalam upaya mengembangkan diri dan potensi menjadi rendah. Nah, himpunan kepribadian dari karakteristik juga dibentuk dari atribusi. Nah, coba kalian cari apa itu atribusi. Nah, kalau sudah, tolong dibacakan atribusi. Oke, silakan. Nah, apa itu atribusi? Ada? Sudah ketemu? Tolong dibacakan apa itu atribusi. Nah, coba nih, apa itu atribusi? Oh, apa atribusi? Oke, jadi bagaimana seseorang ketika melihat sebuah peristiwa kejadian, dia menarik suatu kesimpulan. Misalnya contoh kalian kerja kelompok, ada yang sudah janji, sudah sepakat jam 12 ya kita kumpul di lantai 4. Tiba-tiba ada saja satu teman alasan sorry nih, macet bro, masih jalan. Nah, padahal baru bangun tuh kesiangan. Nah, pada saat datang kerja kelompok, janji di lantai 4 perpustakaan, temannya bilang, lu mah kebiasaan kalau tugas kelompok selalu telat mulu lu. Kayak waktu lagi ditungguin bosan gua. Nah, kalau seperti itu, atribusinya bagaimana menilai? Berdasarkan faktor internal, karena terjadi dalam dirinya yang dinilai malas, tidak bertanggung jawab, internal. Nah, kalau eksternal, nah, teman kalian dalam kerja kelompok selalu tepat waktu, on time, bisa diandalkan, bertanggung jawab, suatu saat terlambat. Janjian untuk bikin pembagian tugas kelompok. Nah, pada saat itu teman kalian bilang, maaf ya, terlambat nih, sorry bang. Nah, macet di jalan udah nggak apa-apa, masuk aja langsung buka bukunya, kita pembagian tugas. Nah, kalau seperti itu eksternal, yaitu menilai seseorang yang diakibatkan peristiwa misalnya terlambat tadi, yang diakibatkan faktor-faktor di luar dirinya. Nah, ini dia. Atribusi itu bisa dibentuk dari konsisten. Contohnya misalnya ketua kelas tepat waktu dulu, suatu waktu terlambat macet di jalan, ya sudah nggak apa-apa silakan masuk. Nah, kalau seperti itu saya melihat kekonsistenannya. Berarti faktor eksternal. Kenapa ya ketua kelas pada saat ini terlambat? Biasanya nggak pernah. Nah, ini secara eksternal. Tapi kalau sering terlambat, nah tiba-tiba bilang maaf terlambat macet. Itu mah kebiasaan, setiap hari Jumat ada aja alasan macet. Nah, berarti saya menilai berdasarkan nilai konsistenan dari internal, seperti orangnya males. Nah, ini dia. Lalu ada konsensus. Nah, coba kalian cari konsensus. Yaitu menarik suatu kesimpulan berdasarkan apa? Ya, silakan. Konsensus coba nih. Nah, yang ini ini. Nah, konsensus apa?
sejauh mana orang mengambil suatu kesimpulan dari suatu kejadian dan situasi yang sama. Misalnya, saya melihat nih, ada dua mahasiswa terlambat. Nah, saya tahu bahwa kedua mahasiswa ini tinggal di area perumahan yang relatif sama. Nah, tapi yang satu tepat waktu, yang satu enggak. Nah, saya bisa menilai dari konsensus secara faktor internal. Kenapa kamu bisa terlambat? Teman kamu, rumahnya dekat kamu kok bisa tepat waktu? Nah, kalau seperti itu berarti saya menilai internal dari orang tersebut yang memang dinilai malas. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, distinctiveness. Ada yang sudah ketemu? Nah, coba nih. Coba Om Gondrong. Nah, apa nih distinctiveness? Ya, oke. Ya, dalam teori atribusi. Apa tuh distinctiveness? Ya, jangan keburu. Nah, apa distinctiveness? Bagaimana seseorang menarik apa tuh suatu kesimpulan peristiwa dan kejadian berdasarkan dari situasi kondisi yang kontras. Contoh, kenapa misalnya orang yang latar belakangnya orang tuanya sudah bagus, misalnya ekonominya sudah bagus, pendidikan orang tuanya baik, lalu juga didukung dengan karir, status sosial orang tuanya baik, ketika anaknya berhasil, orang akan menilai, itu mah biasa. Nah, tapi kalau melihat misalnya kisah hidup seseorang, misalnya dilahirkan, mohon maaf, dari keluarga yang miskin, status sosial yang rendah, pendidikan orang tua rendah, katakan cuma SD atau SMP, tapi berhasil, sukses, pasti ketika dia mengarang buku, bukunya menjadi bestseller. Contoh seperti Khairul Tanjung, anak singkong. Nah, kenapa kok menjadi daya tarik bestseller? Contoh kayak Sri Mulyani berhasil sukses, masyarakat menilai biasa wajar. Orang bapak ibunya dosen, profesor, tinggi. Kalau anaknya jadi berhasil, jadi ekonom, wajar. Karena bapak ibunya mendukung. Nah, tapi kalau ketika berhasil dikatakan misalnya faktor yang tadi, dilahirkan dari keluarga miskin, status sosial yang rendah, pendidikan orang tua yang rendah, tapi berhasil bukunya menjadi bestseller seperti anak singkong. Berarti ini menilai faktor, saya menilai misalnya membaca ada apa ya faktor internalnya, apakah dia bangun dari kerja keras, tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kepribadian, himpunan dari kepribadian yang membentuk karakteristik juga dipengaruhi oleh value. Apa ini value? Ada yang mau ngasih komentar value? Value apa nih? Coba value. Iya, masih nilai, masih ada penjelasannya. Value. Nah, sesuatu hal, value apa? Yang dianggap berharga. Contoh nih, sebenarnya. Nah, apa yang Anda anggap berharga dalam kehidupan, dalam bergaul? Dalam kehidupan, dalam bergaul. Apa yang berharga? Oke, misalnya value yang kalian berharga adalah keluarga. Misalnya nilai berharga keluarga. Berarti nilai apa yang membentuk keluarga? Instrumennya.
Seperti kalau keluarga apa? Harmonisan. Nah mungkin dong kalau orang yang berharga keluarga kalau ketemu berantem yuk. Nah pasti kalau orang mengedepankan nilai keluarga pasti keharmonisan. Lalu apa lagi? Nilai instrumennya kekeluargaan. Kalau ada masalah curang, Kak, saya ada masalah nih gini-gini. Nah, kalau orang keluarga, gak mungkin ketika adanya curhat dulu, cengeng amat. Nah, tidak mungkin. Kalau nilainya yang membangun keluarga, berarti berdasarkan dari kekeluargaan. Lalu apa lagi? Nah, kalau keluarga, nilai instrumennya pasti kenyamanan. Contoh kalian ngobrol sama kakak, kalau lagi nggak ada duit, pasti kan nggak mungkin namanya kakak sendiri. Apa ada yang terhormat kakak saya di tempat. Nah, misalnya kakaknya namanya Muhammad Bambang SDM LDK. Dengan ini saya adiknya bernama Adi misalnya ingin meminjam uang kakak dikarenakan OP, kan nggak mungkin. Kalau nilai yang dibangun adalah keluarga, kenyamanan, pasti bicaranya dengan kakak adalah hal yang bersifat non-formal. Kak, dan mungkin itu bagi duit apa jangan kulit. Nah, bocah apa ya kak? Cuma buat nongkrong nih kak. Nah, kan juga pulangnya malam-malam kak. Kenapa tuh? Tadi sudah nyampe bocah aja kak. Sama sepeda. Ya, syukur-syukur kalau kakak masih lebih kan. Kalau masih lebih, kakak kok banget dah. Nah, ini pasti bicaranya non-formal. Kalau dibangun nilainya keluarga, nggak mungkin kalau keluarga dibangun nilai keluarga. Kalau bicaranya formal kepada kakak saya di tempat dengan bekerja di suatu perusahaan dengan jabatan sekarang sebagai staff accounting. Sebagai seorang adik, saya sekarang menghadapi kesulitan terhadap keuangan, di mana uang jajan saya sudah menipis. Oleh sebab itu, kepada kakak yang terhormat saya minta duitnya. Kan nggak mungkin seperti itu. Kalau dalam hal nilai keluarga, kenyamanan pasti bicaranya non-formal. Pak, itu beli amat, nah ini dia non-formal. Nah, kalau kalian menganggap keluarga itu penting sampai kalian tua, nah, kue misalnya menjadi apa? Nilai yang permanen atau end value. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira sebelum saya sedikit lagi serahkan kelompok. Nah, selain itu kepribadian juga dipengaruhi oleh kecerdasan. Contohnya misalnya Om Gondrong merasa nyaman kalau berada di mata kuliah akuntansi. Nah, ketika membuka buku akuntansi berjam-jam senangnya minta ampun, merasa itu sesuatu hal yang tidak menjadi beban. Nah, kalau sudah buka buku akuntansi, nah dia menikmati. Berarti kecerdasannya apa nih? Misalnya suka mata kuliah akuntansi, matematika ekonomi, bisnis, statistik, ekonomi manajerial, lalu apalagi keuangan, manajemen keuangan, lalu metode kuantitatif bisnis. Nah, kalau sudah mata kuliah itu merasa nyaman, nah ngerjain soal, berjaga, terasa enjoy. Nah, kalau seperti itu kecerdasannya apa? Nah, kalau kalian suka tuh mata kuliah statistik, suka statistik? Oke. Akuntansi? Oke. Terus akuntansi manajer apa? Ekonomi manajerial? Nah, berarti kecerdasan apa yang ini? Oke, numerik, betul. Nah, selanjutnya kalian merasa nyaman pada saat mata kuliah misalnya pemasaran,
budaya organisasi atau manajemen global, ketika presentasi, diskusi, tanya jawab terhadap dosen merasa nyaman, enjoy, menikmati. Nah, selama proses kuliah 2 jam itu tidak merasa boring atau bosan. Berarti kecerdasan apa yang dimiliki? Nah, kalau presentasi kalian suka berdiskusi, berdialog, tanya jawab. Nah, apa berarti? Suka presentasi, berarti kecerdasan verbal. Nah, misalnya contoh Om Gondrong, kalau sudah selesai mata kuliah ini berada di lapangan, megang bola basket, enaknya, nah, nggak ketulungan, merasa enjoy. Nah, ketika temannya ya masuk kelas, tanggung nih gua, 1 shoot up lagi, 3 point, lu gak lihat nih kehebatan gua 3 point. Nah, ketika seperti itu kecerdasan apa yang dimiliki? Ya, kines, teknik atau kecerdasan otot. Nah, selanjutnya kalau kalian belajar teori ini, misalnya perilaku organisasi, metode penelitian, manajemen global, lalu manajemen pemasaran jasa. Nah, kalian cepat ingatnya. Nah, ketika diterangkan langsung ingat. Nah, 3, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya. Berarti kecerdasan apa yang dimiliki? Ya, memori, betul. Nah, kalau kalian misalnya punya teman, ketika minta tolong gue mau ulang tahun, ukuran ruangannya segini, kira-kira dihiasnya gimana yang bagus ya bro ya? Nah, pada saat itu teman langsung bisa, tolong ambilin pensil, penggaris, penghapus dan alat tulis yang lainnya, serta bisa nih, begini nanti ruangan untuk konsep ulang tahun dengan ruangan sekian. Gimana menurut bro? Oke, bagus bro. Nah, kalau seperti itu, kecerdasan apa yang dimiliki? Iya, kecerdasan ruang atau spasial. Nah, kalau kalian punya teman, nah ketika kalian hiking, camping, dia sudah melakukan upaya dengan baik, misalnya contoh, jangan lupa kalau camping pada saat menyusun tenda, nah dikasih kelilingnya itu tembakau, garam supaya menghindari binatang liar yang masuk ke kemah seperti ular, serangga, kalajengking dan lain sebagainya. Berarti kecerdasan apa yang dimiliki? Nah, misalnya orang yang camping, nah, atau dia tahu, misalnya, ini rantingnya bagus nih, buat kayu bakar cepat, buat masak. Nah, kecerdasan apa yang dimiliki? Atau kalian punya teman, misalnya lagi ngobrol, ini orang bahaya nih, hati-hati bro. Gua tahu nih karakternya begini. Nah, dia bisa langsung menilai. Berarti apa? Nah, itu naturalis, betul. Nah, lalu ada kecerdasan kalau kalian cari deduktif dan induktif. Nah, apa nih kecerdasan deduktif dan induktif? Ya, ada yang ketemu? Kecerdasan deduktif dan induktif? Kalau sudah, nah coba bacakan apa itu kecerdasan deduktif dan induktif. Ya sudah, coba tolong. Nah, oh sudah.
kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Nah, contoh misalnya nih, kalian dengar berita-berita mengenai keadaan kondisi ekonomi. Dari hal tersebut kalian bisa menyimpulkan, kalau begitu apa ya penyebab dari kondisi perekonomian Indonesia melemah ya? Dari berita-berita kalian dapatkan secara khusus, misalnya berita dari TikTok, dari IG, dari stasiun televisi, dan lain sebagainya. Nah, oke, lanjutkan. Nah, induktifnya kemampuan menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan terhadap beberapa kasus atau fakta khusus. Oke, kemampuan dari peristiwa fenomena umum, kalian bisa menarik sesuatu hal yang khusus. Nah, contohnya, kenapa ya di Indonesia sekarang ini kebijakan pemerintah berupaya untuk menaikkan pajak? Nah, kalian bisa menarik sesuatu hal yang bersifat umum. Kalau pajak ditarik nih, nah apa ya dampaknya terhadap kondisi ekonomi yang sedang daya beli masyarakat melemah? Nah, ini contohnya. Orang memiliki kecerdasan deduktif dan induktif. Nah, kepribadian ini, karakteristik yang dimiliki seseorang juga dipengaruhi oleh budaya. Nah, apa itu budaya? Nah, budaya itu apa? Seperti contoh, kalian semua pasti diajarkan oleh orang tua. Ketika menerima waktu dari kecil, nah sudah ditanamkan kenapa pada saat menerima suatu hadiah, entah itu dari paman, bibi. Nah, waktu kalian kecil, nah bisa menerima hadiah, tangan apa coba? Tangan kanan, kok ngambilnya tangan kiri? Ayo, tangan kanannya mana? Oh, pinter, anak baik. Nah, ayo jangan lupa bibi cium tangan. Nah, berarti ini apa? Budaya, betul. Itu nilai yang ditanamkan akan mempengaruhi terhadap kepribadian dan sifat. Nah, seperti kalian pada saat masih kecil, kenapa orang tua bilang kalau dinasihatin lihat dong mata mama, jangan kemana-mana. Nah, berarti ini apa? Budaya. Di mana budaya itu akan membentuk nilai karakter. Sama seperti kalian waktu kecil ketika mama mungkin lagi capek, habis pulang sekolah, dia angkat kakinya. Orang tua melihat, angkat kaki siapa yang ngajarin? Mama nggak pernah ya ngajarin seperti itu, ayah nggak pernah ya. Nah, berarti ini adalah budaya. Dari budaya ini akan mempengaruhi karakteristik seseorang atau kepribadian. Nah, ternyata dari budaya ini diteliti oleh Hofstede. Nah, kalian cari nih penelitian Hofstede mengenai budaya. Penelitian Hofstede, Rompernas, dan Blow. Nah, Rompernas itu apa? Menguraikan dimensi budaya yang mempengaruhi kepribadian yang dibentuk seseorang. Seperti power design. Apa itu power design? Jarak kekuasaan. Bagaimana nilai budaya mempengaruhi terhadap jarak kekuasaan? Contohnya, kalau orang Asia. Kenapa orang Asia itu jarak kekuasaannya tinggi? Karena nilai budayanya. Kalau ketemu pimpinan sungkan, segan, kalau ada hal yang tidak sesuai, misalnya pengen menyanggah, temannya pas nyibuk. Jangan kritik pimpinan lu mau masih kerja lagi. Nah, besok dari pimpinan dipecat lo. Nah, ini budaya power respect. Masculinity apa nih? Budaya yang dibentuk yang mempengaruhi kepribadian menganggap bahwa keberhasilan dari faktor keperkasaan. Contohnya seperti Hotman Paris ketika menunjukkan kesuksesannya selalu berbicara begini. Nah, gue kan pengacara sukses. Lu tahu nggak waktu muda gue udah 30 perusahaan yang gue tangani. Nah, setiap hari saya udah biasa tuh menangani kasus-kasus perusahaan yang besar. Dia berarti masculinity. Berarti kepribadian budaya yang ditanamkan keberhasilan
dinilai dari materialisme, kekuasaan, dan kewenangan. Nah, kalau femininity, apa nih femininity? Nilai budaya yang mempengaruhi karakteristik yang dibentuk dari apa femininity? Nah, empati, kemanusiaan, kebersamaan, toleransi, dan lain sebagainya. Nah, individualisme seperti apa nih? Kalau orang kepribadian nilai budaya ditanamkan, ketika kalian jalan di gang umum, tiba-tiba yang ngomong, oh tempur apa? Berbisik tuh. Banyak ngomong aja, ini mah jalan umum pak, apa itu baru sok dihormati banget sih. Nah, kalau seperti itu berarti individualismenya nilai budaya yang ditanamkan. Nah, tapi kalau kolektivisme, kolektif, nah kelompok lebih mengedepankan nilai sosial. Ketika kalian jalan di tempat umum, pak permisi bu. Nah, ini adalah kolektivisme, lebih mengandalkan terhadap nilai budaya yang ditanamkan kebersamaan. Nah, lalu Propernas seperti ketegasan, nilai budaya ketegasan. Seperti apa tegas? Ketegasan. Contoh kayak orang bule budayanya apa? Kalau perambat waktu mahal, time is money, waktu nggak bisa diputar kembali, ada harus disiplin. Nah, kalau seperti itu berarti sifatnya ketegasannya tinggi, menganggap bahwa seperti waktu itu tidak bisa diputar kembali. Lalu waktu dianggap sumber daya yang berharga. Lalu bersifat human orientation, apa nih? Nilai budaya mengedepankan terhadap keadilan, kesetaraan, egaliter, menjunjung tinggi keberagaman, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, bahwa kepribadian juga dipengaruhi oleh generasi. Contoh, kalau generasi X, gimana nih kalian cari generasi X? Generasi X itu generasi yang lahir di era 60-an, 70-an, ya sekarang udah tua. Nah, udah pensiun. Nah, biasanya generasi X 60-an, 70-an, generasi X. Nah, ini dia. Orangnya masih kuno, konvensional, nah, pekerja keras. Nah, kalau generasi Y, kayak saya generasi Y, generasi milenium, lahir tahun 80-an, 90-an. Nah, apa karakteristik generasi 80-an, 90-an? Generasi peralihan saya nih. Nah, peralihan terhadap kemajuan teknologi. Nah, dididik pasti dengan cara konvensional. Nah, konvensionalnya apa? Salah dikit, dihukum orang tua, salah dikit, diomeli. Masih pola didik POC, zaman POC tahu? Nah, generasi 80-90-an, generasi masih dididik POC. Apa buktinya? Nah, kalau zaman dulu lahir 80-90, nah sekolah saja nggak bisa hanya menghafalkan perkalian, udah siap-siap aja disetir, dijewer, pakai penggaris kayu yang panjang. Nah, itu generasi 80-90, masih dididik dengan cara konvensional, peralihan. Lalu apa lagi? Masih merasakan Walkman, lalu masih merasakan pager, handphone yang masih hitam putih, nah, dan lain sebagainya. Lalu generasi kalian nih, generasi Z. Nah, apa nih generasi Z? Cirinya, kalian sudah menikmati kemajuan teknologi, bahkan sudah lahir pun sudah menikmati kemajuan teknologi. Misalnya anak SD, SMP sudah terbiasa buka gadget, buka handphone, nggak aneh. Nah, ini dia. Kalau generasi saya kan kadang-kadang masih ada yang
ada. Generasi saya 80-90, nah masih gaptek ada. Lalu generasi alpha, cirinya apa nih alpha? Nah, sebentar lagi selesai, langsung kesimpulan ya. Alpha, generasi alpha yang punya adik nih, generasi alpha masih SD, masih SMP. Hah? Oke, lebih terbiasa dalam teknologi. Nah, lebih individual, betul. Kalau generasi alpha lebih individual, lebih peka terhadap teknologi. Nah, nggak usah jauh-jauh. Contoh anak saya nih, SMP, kalau sudah main game, nah kadang-kadang suka kelewatan waktu. Udah jam berapa nih dari tadi main mulu? Apa? Kayak nggak pernah main aja. Nah, jawabannya begitu. Nah, kalau ditegur, udah tutup handphonenya. Buka buku apa-apa. Ini kan hari Sabtu. Hari Sabtu kan waktunya enjoy weekend, suruh belajar mulu. Nah, ini dia. Generasi alpha. Generasi selanjutnya beta. Beta itu masih kecil sekarang, masih 3 tahun, 5 tahun. Nah, apa nih generasi beta? Hah? Ya, apa nih beta? Oke, mereka dalam teknologi bagaimana nih kalau beta? Sudah dibiasakan coba tuh. Nah, ketika lagi main sambil tuh saya lihat pernah di kompleks saya lagi main di taman, anaknya sambil megang iPod. Saya lihat iPodnya tuh dikasih orang tua Apple, sedangkan saya udah kerja boro-boro Apple. Nah, ini dia generasi beta, yaitu generasi yang masih kecil tapi sudah dihantarkan dengan teknologi. Oke, lanjut. Ya,